based on Podcast Mawon, SMA Negeri 1 Kencang, cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Oke, kali ini kita lagi kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Nah, teman-teman pasti tahu dong dari aksesoris-aksesoris yang ada di sekitaran ruangan podcast ini yang masih berbau Dharma Wanita. Penasaran kan? Betul sekali, narasumber kita hari ini adalah Ibu Ketua Dharma Wanita di SMA Negeri 1 Kencang. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita hari ini. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Gias hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga tetap sehat selalu dan Amin. bisa bertemu lagi ya Bu di kesempatan berikutnya. Nah, kebetulan hari ini kan Ibu kali pertama nih masuk ke ruang podcast Media Mawon. Ya, baru pertama kali. Ya, baru pertama kali. Nah, Ibu perkenalan dulu dong ke teman-teman yang lagi di rumah nonton obrolan kita hari ini. Baik Mbak Mesa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Tuti. Kebetulan selama ini saya bertempat tinggal di perumahan Jember Permai 2, Blok F2 Sumbersari. Dan saya adalah sebagai istri dari Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Kencong, yaitu Bapak Andri Sulistiono. Kebetulan saya sudah mempunyai 4 orang anak, banyak ya Mbak Mesa ya. Iya. Alhamdulillah. Terus kebetulan saya juga aktivitas saya sehari-hari yaitu sebagai pendidik ya, instansi yang selama ini saya tempati yaitu di SMAN 4 Jember. Itu Mbak Mesa. Keren sekali ya Ibu Ketua Dharma Wanita SMA di 1 Kencang kita ini. Mungkin boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ibu, saya ingin membahas terkait Dharma Wanita nih Bu. Ya, nah, monggo Mbak Mesa. Dharma Wanita ini kan salah satu organisasi yang beranggotakan dari istri para pegawai sipil nih Bu ya. Nah, sebenarnya apa sih artian dari Dharma Wanita itu sendiri? Sebenarnya Mbak Mesa, DWP itu adalah Dharma Wanita Persatuan, di mana setiap instansi itu pasti mempunyai, karena kita itu adalah bagaimana membina istri-istri dari ASN yang ada di instansi tersebut. Jadi DWP itu adalah merupakan kumpulan atau organisasi dari istri-istri para ASN, ya seperti itu. Dan itu pun dari organisasi tersebut itu banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, itu Mbak Mesa. Kira-kira apa aja Bu program-program dari Dharma Wanita yang akan dilakukan di SMA Negeri 1 Kencang? Kalau yang tujuannya dulu Mbak Mesa ya, mungkin saya perkenalkan dulu. Jadi DWP itu tidak hanya sekedar organisasi atau kumpulan kumpul-kumpul datang pulang itu enggak, tapi kita mempunyai tujuan ya. Mempunyai tujuan yang pertama itu apa? Tujuannya adalah ingin meningkatkan kualitas dari para istri ASN. Jadi terus yang kedua itu khususnya adalah mendukung suami kita sebagai abdi negara. Terus yang ketiga itu adalah bisa meningkatkan profesionalitas kita dan kompetensi kita sebagai seorang perempuan. Selain itu juga dituntut kita berperan aktif ya, untuk para istri ASN itu berperan aktif dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya yang nanti akan membentuk keluarga yang harmonis, mandiri, dan kita siap daya saing. Begitu Mbak Berarti Misa. tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai wanita karir dan mendidik anak-anak ya Bu. Selanjutnya nih, menurut Ibu, apa sih peran Dharma Wanita dan apakah Dharma Wanita itu berdampak pada apa gitu Bu kalau boleh tahu? Banyak, dampaknya banyak Mbak Misa. Jadi dampak dari kalau kita mengikuti kegiatan Dharma Wanita itu adalah dampaknya sangat sangat banyak sekali. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan hubungan keharmonisan dalam keluarga. Terus yang kedua itu kita bisa menjalin silaturahim dengan antar guru, ya. Terus yang ketiga juga kita bisa meningkatkan kinerja atau kolaborasi antara satu guru dengan guru yang lain atau antara istri yang satu dengan istri yang lain, terutama adalah kita sebagai perempuan yang seperti itu Mbak Mesa. Selanjutnya nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu strategi untuk mengatur waktu? Nah kebetulan Ibu kan juga sebagai wanita ibu rumah tangga, wanita karir dan juga sosok pengajar nih Bu. Nah bagaimana cara Ibu mengatur waktu itu? Jelas ya, itu kita harus mempunyai strategi waktu, karena kita tidak hanya melulu kegiatan di luar saja, tetapi yang terpenting itu adalah di dalam keluarga.
kalau saya pribadi yang saya tekankan itu kita harus strategi yang saya terangkan dalam keseharian itu, yang pertama itu kita harus mempunyai manajemen prioritas ya, manajemen prioritas kegiatan. Contohnya misalnya kita kegiatan yang mendesak dan kegiatan yang urgent atau yang penting perlu, yang itu kita pilah dulu. Terus yang khususnya tapi yang utama itu adalah tetap nomor satu adalah keluarga. Terus yang kedua kita harus mempunyai jadwal. Jadi membuat membuat jadwal harian kita atau jadwal yang perlu kita lakukan, sehingga contoh misalnya kita kalau di instansi ya misalnya di DWP sini ya, Dharma Wangsa itu kan ada kegiatan rapat rutin, itu harus kita jadwalkan. Jadi istilahnya membuat jadwal waktu ya, jadwal kegiatan kita, sehingga kita itu tidak istilahnya gelabakan ya, atau istilahnya tidak merasa lelah terus kok sok sibuk dan sebagainya, karena kita juga harus membagi waktu antara keluarga, kemudian kita juga pekerjaan yang di rumah dan juga pekerjaan yang kita sendiri, khususnya saya sebagai seorang pendidik gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah delegasi tugas. Nah, delegasi tugas ini adalah kita harus membuat kerjasama ya, berkolaborasi khususnya dengan suami ya. Kalau misalnya di rumah, kalau kita mempunyai anak-anak yang sudah besar-besar, itu perlu kita bagi tugas. Jadi sudah bisa dikasih beban tanggung jawab, itu juga akan memperingan kita. Terus yang selanjutnya khususnya ini yang sangat penting juga adalah berkomunikasi. Komunikasi ini ya, komunikasi baik itu antara suami dan maupun dengan anak-anak, sehingga pada waktu kita ada kegiatan di luar itu sudah ada izin dan ridho dari suami dan anak-anak, sehingga kita akan enjoy gitu, rasanya lega kalau sudah ada keridhaan dari suami dan anak-anak gitu Mbak Maisa. Bu ya, jadi lebih plong, sudah dapat izin dari anak juga istri, suami. Oke, Ibu, kan Ibu salah satu ibu rumah tangga dengan 4 anak ya Bu. Ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, apa sih peran Ibu dalam keluarga Ibu sendiri itu? Oh, kalau ibu itu perannya dalam keluarga sangat luar biasa Mbak Maisa. Ya, khususnya saya seorang ibu ya. Yang pertama itu ada yang perlu kita terapkan, itu kita adalah sebagai pendidik pertama untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak kita itu dididik oleh istilah pembantu, tapi kita harus langsung, karena ibu itu adalah perannya sangat besar sekali. Istilahnya yang melahirkan, yang mengandung kan gitu ya. Tapi kita harus menjadi pendidik pertama untuk anak-anak kita. Terus yang kedua, kita itu adalah harus menanamkan moral dan akhlak untuk anak-anak kita. Karena sekarang generasi sekarang itu, kalau kita menginginkan anak kita itu selamat dunia akhirat, berarti harus memiliki akhlak yang mulia dan memiliki tingkah laku yang baik. Terus yang ketiga, kita itu juga berperan sebagai role model dari sikap dan kebiasaan kita itu selalu dicontoh oleh anak-anak kita. Contoh misalnya, salah satu contoh kecil misalnya makan. Kita dalam sunnah Rasul makan itu kan dengan tangan kanan. Itu contoh kecil ya. Kita kalau memberikan contoh misalnya makan dengan tangan kanan, misalnya itu kan akan diikuti anak-anak kita. Lah itu akan, kalau sudah membiasakan hal-hal yang baik, itu akan insya Allah akan terus berkelanjutan sampai mereka itu dewasa. Seperti itu Mbak Maisa. Utama dan juga selalu mengomong anak-anak ya Bu, meskipun Ibu juga seorang wanita karir nih kebetulan. Oke. Menurut Ibu sendiri, penting nggak sih Bu peran orang tua dalam keluarga dalam membimbing anak itu? Karena kan masih banyak nih Bu anggota keluarga yang mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya pergi kerja jauh, sehingga di rumahnya itu bersama pembantu atau bahkan neneknya sendiri. Perlu sekali Mbak Maisa ya. Jadi di sini kita walaupun kita pakai asisten ya rumah tangga, tetapi tetap kita itu mempunyai peran penting dalam khususnya untuk anak-anak ya, apalagi sekarang ini anak-anak itu adalah merupakan anak yang banyak menerima informasi dari medsos gitu ya, apalagi mereka dari gadget itu ya. Bagaimana kita itu bisa mendampingi mereka sehingga mereka itu tetap terkendali ya, tetap ada filter, misalnya kalau mereka itu lihat gadget tetap ada filter, dan kita pun bisa memberikan istilahnya waktu untuk mereka sehingga mereka tidak seenaknya saja gitu ya, seperti itu. Terus juga kita perlu menanamkan juga nilai-nilai agama pada diri si anak itu. Dasar utama pada diri anak itu mulai sejak kecil itu adalah agamanya. Kalau kita sudah mengajarkan agama terkuat dalam diri anak, insya Allah dengan nanti sampai
dewasa itu dia sudah bisa menjaga mana, membedakan mana yang baik dan mana yang tidak ya, seperti itu. Jadi seperti dalam surat Al-Luqman Mbak Maisa ya, ini perlu bagi orang tua semua ya, ajaran dari Luqman itu sangat munajab sekali, istilahnya sangat manjur sekali. Yang pertama dalam surat Luqman ayat 13 sampai 19 itu mengajarkan kalau kita dalam mendidik anak, yang pertama itu adalah kita jangan menyekutukan Allah. Nah, terus yang kedua kita itu harus birrul walidain, yaitu harus menghormati kepada orang tua. Terus yang ketiga itu adalah mendirikan sholat. Ya. Terus yang keempat itu adalah rendah hati. Lah itu yang diajarkan oleh ulama. Kalau kita itu ajarkan kepada anak kita, subhanallah mereka akan memiliki karakter mental yang baik dan positif. Insya Allah itu Mbak Maisa. Oh ya, Masya Allah sekali penjelasan dari Ibu Gias tadi. Mbak Ini Maisa. bisa jadi inspirasi untuk penonton di rumah yang mungkin salah satu dari ibu rumah tangga ya Bu, yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk mendidik anaknya nanti, atau bahkan calon-calon ya Bu ya, bisa nanti belajar dari apa yang disampaikan oleh Ibu Gias. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, parenting ini perlu nggak sih Bu, dan penting nggak sih? Karena dari beberapa keluarga yang pernah saya temui, itu masih sedikit peluang untuk dari orang tua ini mengerti arti dari parenting sendiri. Oh, kalau saya pribadi, parenting itu adalah sangat penting sekali ya. Karena parenting itu adalah merupakan pola pengasuhan. Nah, ini untuk anak-anak kita itu adalah parenting yang sangat penting. Itu yang pertama itu adalah kita perlu parenting tentang kasih sayang dan keteladanan. Jadi kita perlu memberikan contoh kepada anak kita, dari mungkin kita bisa mengambil dari apa yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah kita. Jadi contohnya bagaimana Rasulullah itu adalah seorang nabi di mana dengan anak-anaknya itu adalah sangat lemah lembut dan tidak pernah mengucapkan kata kasar sedikit pun. Jadi tidak pernah. Jadi harus lemah lembut. Jadi parenting untuk kelemah lembutan itu dan keteladanan itu perlu kita tanamkan sejak dini. Apalagi khususnya sebagai seorang ibu ya Mbak Maisa. Jadi bagaimana kita misalnya anak membuat kesalahan itu jangan sampai kita menegur dengan nada tinggi atau dengan kata kasar. Tapi kita bagaimana kita harus memainkan trik anak kita itu jangan mengulang hal yang semacam itu, tapi dengan bahasa yang lembut, misalnya dengan dielus kepalanya, biasanya seperti itu. Atau mungkin saat dia nakal atau saat dia membuat onar itu bisa kita rangkul, itu insya Allah akan tentram hati si anak itu, dan ada perhatian atau kasih sayang lebih ya gitu Mbak Maisa. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira ada nggak sih Bu tips? Kan banyak nih ada beberapa orang tua yang telat ngerti parenting ketika anaknya sudah menginjak, mungkin sudah balik, sudah SD SMP, dan mereka ingin belajar tapi keburu anaknya ini sudah trauma. Kira-kira dari Ibu sendiri ada tips nggak ya? Oh, nggak akan telat ya, nggak akan terlambat ya, karena menuntut ilmu itu adalah sepanjang hayat Mbak Maisa. Jadi meskipun anak-anak kita itu sudah remaja, itu tetap kita itu perlu untuk mengikuti pelatihan atau parenting pengasuhan, terutama kalau anak-anak sudah menginjak masa pubertas atau masa remaja, itu kita perlu mengadakan atau mengikuti parenting bagaimana mendampingi anak mendekati masa pubertasnya itu. Terus yang kedua itu bisa kita mengikuti parenting bagaimana berkomunikasi secara terbuka dengan anak kita. Jadi kalau anak remaja itu tidak bisa dikasari, tidak bisa main kasar dan tidak bisa main langsung perintah, tapi bagaimana kita membina komunikasi terbuka antara orang tua dengan si anak. Itu pun biar kalau ada komunikasi dua arah, itu biasanya kita sebagai orang tua itu kalau di rumah itu adalah sebagai pendengar setia. Jadi kalau pada waktu anak yang dimana mereka itu berkelana di luar, kan mesti banyak cerita-cerita atau pengalaman, entah itu pahit, entah itu menyenangkan, pasti itu akan diceritakan kalau sudah ada komunikasi terbuka. Nah dari situlah kita akan masuk sebagai orang tua. Kalau dia melakukan kesalahan, ya kita giring bagaimana agar tidak melakukan kesalahan itu. Tapi kalau dia melakukan kegiatan yang positif, berarti kita dukung, kita beri semangat agar dia tetap istiqomah melakukan kegiatan itu. Itu Mbak Maisa. Sebagai seorang orang tua, selalu mendampingi ya Bu, ya, selalu betul. Mendampingi entah dimanapun itu, ya, tetap mendampingi tingkat kedewasaan seorang anak lah ya. Ya betul. Oke, sekarang nih Bu, bisa dong kasih kata-kata motivasi untuk wanita-wanita di Indonesia nih. Oke, kalau menurut saya ya secara pribadi ya, DWP itu adalah bukan merupakan suatu organisasi, tetapi jadikan DWP itu adalah sebagai ladang pengabdian dan kebersamaan.
Dan seorang pemimpin yang sukses itu adalah ada dukungan, doa, dan ketulusan dari seorang istri. Itu Mbak Maisa. Ini bisa jadi reminder ya mungkin para suami-suami yang sedang menonton, ada kata-kata motivasi dari Ibu Gia sendiri untuk tetap mensyukuri lah ya, sudah mendapat dukungan dari sosok istri ya. Oke, selanjutnya nih Bu. Ibu Gies mohon diberi harapan untuk podcast Mawon ke depannya. Iya, ini saya baru pertama kali ini ya. Mungkin kalau di sini, kalau di SMA N Negeri itu di Jember mungkin baru SMA N 1 Kencong ini yang punya podcast ya. Kalau saya melihat dari ke sini. Nah, pertama itu saya salut ya. Ya mungkin ini sudah cita-cita suami saya pada waktu di Jatiroto dulu juga dia menginginkan ada podcast, cuman mungkin di sana belum ada sarana dan prasarananya. Sebenarnya alhamdulillah terwujud setelah di SMA 1 Kencong ini. Nah, itu. Kalau menurut saya untuk podcast SMA N 1 Kencong ini, yang pertama saya menginginkan podcast ini bisa menjadi sumber inspirasi, sumber informasi yang positif, baik itu untuk siswa, untuk guru, dan untuk wali murid. Terus yang kedua, kalau bisa podcast ini juga istilahnya meminta narasumber yang benar-benar inspiratif. Jadi itu juga berguna untuk masyarakat ke depannya. Terus yang ketiga, dan jadikanlah podcast ini adalah mewadahi ya pelatihan seperti parenting yang mendidik, yang memberikan informasi-informasi yang luas yang tentunya itu adalah positif khususnya bagi generasi-generasi muda. Selain itu juga mungkin yang terakhir bisa podcast ini sebagai boarding dari Semawon untuk menuju cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Seperti itu Mbak Maisa. Terima kasih Ibu Gia Sulistiono karena sudah meluangkan banyak waktu untuk berbincang-bincang nih dengan saya sendiri. Dan juga sudah berbagi ilmu tentang apa itu parenting dan juga pentingnya sosok ibu dan juga sambil menjadi sosok wanita karir. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and share video kita kali ini. Saya Minsha Darulmulyani izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.